juga minta orang biadab untuk mengambil tindakan. Pemilik King Hui akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Meskipun Qin Yichen telah bersumpah padanya sebelumnya, tetapi dengan kekalahan Lin Yun, satu-satunya harapannya adalah kesombongan. Qin Yichen tidak terburu-buru, dia melihat ke bawah, sudut mulutnya terangkat. Lawan di langit melangkah mundur tanpa sadar. Setelah mengalahkan Lin Yun yang keras kepala, jelas bukan langkah yang masuk akal untuk terus bertarung di sini. Lingkungan gua ini sangat besar, dan kekuatannya tidak cukup untuk melintasi seluruh gua. Selama pembangkit tenaga listrik dari tempat lain datang, dia hanya akan ditangkap. Hanya 2 langkah jauhnya, melihat bahwa Qin Yichen tidak berniat mengejar, pria itu hanya merasa lega. Saat berikutnya, tekanan besar ditekan dari langit. Jejak kabut hitam beredar di langit. Kabut hitam menggantung dari langit, menyatu menjadi kanopi, dan menenggelamkan bumi. Seluruh langit jatuh ke dalam kegelapan. Kabut hitam jatuh seperti tetesan hujan. Melihat pemandangan di depannya, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Fa Xiang Tiandi. Saya tidak menyangka Lin Yun benar-benar menggunakan langit dan bumi sebagai Fa Xiang. Desahan Qin Yichen membuat kepala King Hui berdengung. Tuan, apa maksud Anda? Ini adalah dunia hukum. Salah satu kartu truf keluarga King Hui saya. Qin Yichen mengangguk perlahan. Ini masih berkatmu. Jika bukan karena dis, aku tidak akan bisa memahami banyak hal. Pemilik King Hui mengangguk cepat. Tapi tindakan mengangguknya belum selesai, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia dengan cepat datang ke sisi Qin Yichen, wajahnya penuh keraguan. Tuanku, apakah Anda sudah memahami kunci dunia hukum? Qin Yichen mengangguk. Yah, mungkin. Qin Yichen cukup sederhana. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia telah memahami lebih dari 40 cara untuk berlatih kabut hitam. Tetapi setelah memikirkannya, akan lebih baik untuk tetap low profile. Jadi saya mengubah mulut saya dan hanya mengakui bahwa saya telah memahami metode latihan tahap Dharma Langit dan Bumi. Tetapi dengan Qin Yichen mengangguk persetujuannya, Patriark King Hui di samping tidak bisa lagi tetap tenang. Berapa lama? Butuh waktu kurang dari 1 jam untuk menambahkan fakta bahwa Lord Xi telah melihat dis sampai sekarang. Selama waktu ini, mungkin ada penundaan lain. Hanya mengambil sedikit dunia, hanya memikirkannya, dan memahami dunia hukum. Semakin dia memikirkannya, semakin pemilik King Hui merasa bahwa pemilik keluarga King Hui adalah pemborosan. Yang lain hanya menghabiskan 1 jam di dunia, dan mereka telah menghancurkan hasil dari pengasingan dan kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Selain itu, menilai dari apa yang dikatakan Fang Chai, dia tahu lebih banyak tentang dunia hukum daripada dia. Sejak pembentukan keluarga King Hui selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja keras untuk mengembangkannya dari generasi ke generasi, dan merangkum 50 cara berbeda untuk mengekspresikan dunia hukum. Tapi hanya Lin Yun yang tidak tampil seperti ini. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa dunia Fa Xiang bisa begitu mendominasi. Di seluruh dunia, secara paksa mengubah aturan dunia. Di mana hujan yang menetes dari samping, yang jelas kabut hitam yang pekat sampai ekstrim. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa selama Lin Yun memiliki pemikiran, ini adalah cara terkuat untuk mengganggu musuh. Selama Anda berada di dunia Dharma, Anda tidak dapat menghindari gangguan terus-menerus ini. Jika bukan karena Wanabe, dia akan berpikir bahwa ini adalah cara Lin Yun belajar dari keluarga lain. Melihat bahwa Patriark King Hui sudah lama tidak berbicara, Qin Yichen sedikit mengernyit. Apa yang salah? Qin Yichen bertanya dengan sangat tenang. Tapi Patriark King Hui tidak bisa tenang sama sekali. Apa yang Anda sebut ini? Anda telah memecahkan rekor semua orang di keluarga King Hui saya. Bahkan latar belakang yang dikumpulkan oleh keluarga King Hui saya selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan pemahaman Anda sesekali di depan dis, dan seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 jam. Jika masalah ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di seluruh gua. Anda terlihat begitu acuh tak acuh. Ada apa? Tetapi ketika pemilik King Hui mengkonfirmasi lagi dan lagi, Qin Yichen tidak memiliki sedikit pun kebanggaan di wajahnya, dan dia bahkan tidak berpuas diri. Seolah apa yang baru saja dia katakan hanyalah hal yang sangat biasa. Patriark King Hui tercengang. Tebakan yang bahkan lebih menakutkan muncul di benaknya. Mungkinkah ini norma bagi orang dada? Normal. Memahami dengan santai, membuat latihan Dharma, surga dan bumi yang telah dikembangkan oleh keluarga King Hui selama puluhan ribu tahun menjadi sangat terbelakang. Hanya beberapa petunjuk acak. Biarkan Lin Yun memasuki pencerahan 2 kali, dan juga menyadari kekuatan yang bahkan tidak bisa dia hormati. Sebelumnya, dia terluka oleh lawannya, tetapi Lin Yun mampu melawannya. Dari titik ini saja, dia bisa merasakan betapa kuatnya Lin Yun sekarang. Semua ini hanyalah hal-hal yang dilakukan orang sombong dengan santai. Pemilik King Hui hanya merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Ribuan kata hanya bisa diubah menjadi 1 kalimat di hatiku. Ada kesenjangan antara orang-orang. Sentuhan kesedihan menyelimuti hatinya. Dan pemilik King Hui mengangkat kepalanya dengan keras kepala. Tidak berani menatap Qin Yichen lagi. Karena takut akan apa yang akan dia katakan lagi.
dan sikap keras kepala terakhirnya akan dikalahkan. Qin Yichen mengambil semua ekspresi Patriark King Hui ke matanya. Sedikit mengernyit. Apakah sulit untuk dipahami? Engah. Patriark King Hui tidak bisa menahan diri lagi, dan hati daunnya, yang telah dia kembangkan selama ribuan tahun, runtuh dalam sekejap. Qin Yichen tiba-tiba melirik Patriark King Hui, dan kemudian pada Lin Yun yang jauh. Hati tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit beruntung. Untungnya, saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya dampaknya tidak kecil. Dengan memahami metode kultivasi dari Dis, mereka dapat membangun sebuah keluarga. Mungkin aturan sekte pembunuh dewa yang membuat mereka memiliki harapan yang tinggi untuk pemahaman. Memikirkan hal ini, Qin Yichen berhenti memikirkannya, toh itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat Lin Yun perlahan bangkit dari tanah, kabut hitam itu seperti rantai, menjebak lawan dengan kuat di langit dan bumi. Pertempuran akan segera dimulai. Lin Yun merobek pakaian yang hancur di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dan meludahkan seteguk darah. Kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku pikir kamu bosan hidup. Ayo, siapapun yang menasihati hari ini adalah cucu. Lin Yun menahan amarahnya, dan itu sudah cukup bahwa dia dihina oleh orang dewasa, tertinggi. Lagi pula, dia bukan eksistensi yang bisa dia hormati. Tapi kau makhluk cerdik yang muncul entah dari mana, berani menghancurkanku ke tanah. Biarkan aku menjadi sangat malu di depan orang-orang nakal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Yun mengertakkan gigi. Tidak peduli apa, dia bergegas ke depan. Lawan yang telah bertahan dalam kehampaan selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan akhirnya dapat muncul kembali di dunia, hanya memadatkan teknik kultivasi. Dan tiba-tiba, hujan hitam, yang jatuh dari langit meledak padanya. Raungan itu tak henti-hentinya. Mata Qin Yichen berbinar. Masih ada sedikit makna domain di dalamnya. Sepertinya Lin Yun telah menyadari banyak hal kali ini. Bukan hanya karena penemuan domain pencerahan Lin Yun, tetapi juga karena metode rahasia mencari jiwa yang dia lemparkan sebagian dapat dikaburkan oleh domain. Dengan kata lain, meskipun dia mencari jiwa Lin Yun, dia tidak mencarinya dengan teliti, dan kemungkinan besar dia menggunakan domain untuk menyembunyikan beberapa wawasannya. Mata Qin Yichen berbinar. Sepertinya bagian dari alasan mengapa kabut hitam tidak dapat digabungkan dengan perubahan Suantian harimau putih telah ditemukan.